Kepolisian Resort Jakarta Selatan membongkar praktek prostitusi online yang melibatkan 2 orang wanita di bawah umur. Sedangkan otak dari perdagangan orang ini justru didalangi oleh kekasih korban sendiri. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktek prostitusi online di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 orang wanita yang masih berusia di bawah umur dengan inisial R dan Z. Praktek prostitusi online ini terbongkar dari hasil penyelidikan polisi atas laporan kehilangan anak dari seorang ibu. Para korban yang masih berusia 16 tahun dijual oleh kekasihnya sendiri. Mereka harus melayani pria hidung belang dengan bayaran Rp250.000 hingga Rp750.000 untuk sekali kencan. Memang sengaja mengajak mereka dari mulai merekrut secara perkawanan dulu atau pendekatan, pacar, segala macam, kemudian dijajakan. Kemudian diiming-imingi dengan uang, sehingga anak-anak yang masih di bawah umur tersebut rentan terpengaruh dan akhirnya mau untuk dijajakan secara online. Pelaku kini terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Akbar. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Ahmad, sejak kapan praktek prostitusi ini sudah berlangsung, Pak? Baik, mengenai sejak kapan tentunya tidak bisa kita nyatakan secara valid ya. Namun demikian kita membaca peristiwa ini dari semenjak korban tersebut pergi meninggalkan rumahnya, dan kami memperoleh fakta ini dari pemeriksaan. Kurang lebih ini terjadi dari pertengahan bulan September yang lalu hingga pada saat akhirnya kita temukan di awal bulan Oktober ini ya. Menurut pengakuan korban sendiri, sudah berapa kali praktek ini berlangsung? Ya, mohon maaf, tentunya ini menjadi keprihatinan kita. Namun memang ada beberapa kali pertemuan yang sifatnya adalah kencan seperti yang disampaikan oleh para pihak sendiri, dan ini tentunya menjadi bagian dari materi pemeriksaan kita berkaitan dengan pidana yang kita terapkan mengenai prostitusi tersebut. Terkait dengan pelaku, ini merupakan salah satu kekasih korban. Apakah pelaku ini sendiri juga berprofesi sebagai muncikari dan menjalankan tugasnya sebagai muncikari pada umumnya, Pak? Ya, memang di antara 5 pelaku ini salah satunya adalah teman dekat dari korban, dan masing-masing tentunya ada peran yang kemudian menjadi landasan kita untuk memproses secara hukum. Ada yang sifatnya menyediakan tempat untuk tinggal, kemudian ada yang membuka layanan via online ya, aplikasi percakapan, sampai dengan antar jemput dan ketemu dengan tamunya. Nah, saya kira demikian ya. Apakah ada unsur paksaan, Pak, dalam praktek prostitusi ini, dan bagaimana kasus hukumnya mengingat korban sendiri adalah anak di bawah umur? Ya, betul, Mbak. Mengenai dipaksa atau tidak, tentunya kita lebih fokus pada status korban sebagai anak, dan ini merupakan suatu keadaan yang rentan ya. Jadi segala aspek yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam praktek ini tentunya menjadi pertimbangan penyidik untuk menggali fakta yang diperlukan di dalam proses penyidikan. Jadi tidak hanya tentang paksaan saja, tetapi tentunya ada perbuatan-perbuatan lain yang menjadi landasan dalam proses penyidikan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Semoga kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur bisa segera dientaskan di Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.